Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dinda Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perbandingan 5 jurnal saya. Dosen pembimbing saya, Pak Adi Mursalin. Baiklah, untuk persingkat waktu, saya akan mulai presentasi saya. Dimulai dengan latar belakang. Keberhasilan hanya diperoleh jika manusia melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sukses hanya bisa dicapai melalui usaha yang sungguh-sungguh. Tujuan penghabisan dari setiap orang sukses adalah mencapai kebahagiaan dalam dirinya. Kebahagiaan adalah kepuasan derajat tertinggi dalam diri seseorang. Kepuasan diri itu terjadi karena seseorang telah berprestasi. Kebahagiaan berkembang dalam diri seseorang berdasarkan rasa puas diri yang mencapai puncaknya karena telah berhasil melakukan sesuatu hal secara baik, dengan perasaan senang dan merasa bangga terhadap hasilnya. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, hampir semua kalangan berkesimpulan dan meyakini bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa menjadi dinamisator dan penggerak roda pembangunan ekonomi pada khususnya dan di segala bidang pada umumnya. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit menuntut orang untuk berupaya menciptakan usaha, sehingga diperlukan seseorang yang berpikiran maju dan kreatif untuk menciptakan suatu usaha yang baru agar dapat mengurangi jumlah pengangguran yang sampai sekarang jumlahnya masih terlalu banyak. Dalam menciptakan suatu usaha, seseorang harus benar-benar serius dalam bekerja dan diperlukan kriteria tertentu agar usaha yang ditekuni maju dan berjalan seperti yang diinginkan. Seperti mau bekerja keras, pantang menyerah, optimis, dan mau mencoba sesuatu yang baru. Lapangan pekerjaan yang sempit secara tidak langsung banyak mendorong seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru agar mereka bisa tetap hidup. Orang yang membuka usaha sendiri merupakan terobosan guna menanggulangi keterbatasan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah. Melalui pengalaman dan kemampuan, seseorang yang membuka usaha sendiri dapat memberikan kontribusi yang penting bagi pengalaman dan kemampuan seseorang yang membuka usaha sendiri dapat memberikan kontribusi yang penting bagi penyelesaian masalah ketenaga kerjaan, sehingga angka pengangguran tidak begitu menyolok. Sumitro juga mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan orang harus bekerja, dilihat dari psikologis kerja. Kerja sendiri memang suatu aktivitas sentral bagi manusia dan merupakan suatu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan goncangan pada keseimbangan pribadinya. Bekerja bukanlah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi suatu hal yang penting, yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sukses. Keberhasilan tidak hanya datang begitu saja. Seseorang yang berhasil dalam usahanya karena memiliki keberanian dalam merealisasikan visi-visinya, keberanian untuk menangkap peluang yang ada, keberanian dalam mencoba segala tantangan dan rintangan yang ada, keberanian untuk mempertaruhkan apa yang dimilikinya, keberanian untuk menanggung resikonya. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka saya memilih judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Cabang Kebayan. Ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. Judul jurnal yang dipilih yang pertama, Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Berobat di Puskesmas Pembantu Desa Pasir Utama oleh Yulvita dan Aini Evi Andari. Yang kedua, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Pasien Rumah Sakit Umum Shanti Graha Bulele. Yang ketiga, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Fasilitas dan Pengetahuan Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Batu-Batu, Kabupaten Sopeng oleh Sudardiman Gunawan Ihsan Kadir.
Yang keempat, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang oleh Improtung Kasana Oktarina Dina Pertiwi. Yang kelima, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien Puskesmas. Yang kelima, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien pada Puskesmas Pasean Pamekasa oleh Ani Pamianti. Persamaan kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis kualitas pelayanan kepuasan pasien. Permasalahan dari 5 artikel jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. Perbedaan jurnal yang pertama menganalisis kualitas kepuasan pasien berobat di Puskesmas dan hasil penelitian diperoleh dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan masih belum dikatakan baik. Jurnal yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan kepercayaan pasien. Jurnal yang ketiga, pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas dan pengetahuan terhadap kepuasan pasien. Jurnal yang keempat, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Jurnal yang kelima, menganalisis pelayanan kepuasan pasien. Perbedaan 5 jurnal tersebut hanya pada objek atau tempat mereka melakukan penelitian dan hasil dari penelitian. Latar belakang jurnal. Persamaan. Kelima jurnal tersebut membahas tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dalam berobat di Puskesmas. Perbedaan, jurnal 1 membahas menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang diberikan Puskesmas Pembantu Desa Pasir Utama. Jurnal 2 membahas persaingan menyebabkan jumlah calon pasien tersebut terbagi dengan munculnya beberapa praktik bersama dokter umum dan spesialis yang baru, khususnya di Kecamatan Seririt, Kota Singaraja, dan di Kota Denpasar. Kondisi ini menyebabkan semakin menurunnya kunjungan pasien pada Rumah Sakit Umum Shanti Graha. Data dari Rumah Sakit Umum Shanti Graha menunjukkan kunjungan pasien dari tahun ke tahun semakin berfluktuasi. Jurnal ketiga membahas pelayanan kesehatan dengan murah dan dekat dengan tempat tinggal. Dilakukan analisis bagaimana akses terhadap fasilitas kesehatan terhadap status kelengkapan imunisasi dasar. Jurnal keempat membahas kesehatan membawa konsekuensi hukum tentang kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit atau dokter untuk memenuhi hak pasien. Para pelaku usaha atau pemberi jasa diwajibkan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian bila ada keluhan dari konsumen. Melalui pemahaman ini diharapkan perusahaan jasa mampu mengeliminasi tuntutan konsumen dan mengoptimalkan kepuasan konsumen. Jurnal kelima membahas salah satu sarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat meningkat derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menurut penyedia jasa pelayanan kesehatan yakni rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Permasalahan penelitian. Persamaan. Pokok permasalahan yang dihadapi setiap peneliti dalam kelima artikel jurnal ini selalu mengacu terhadap kualitas pelayanan terhadap pasien maupun fasilitas yang dipakai.
Perbedaan pada artikel jurnal 1 dijelaskan secara ringkas. Ini permasalahan yang diteliti. Pada artikel 2, 3, dan 4 tidak dijelaskan secara rinci apa yang penyebab permasalahan yang diteliti, tetapi tujuan yang diberikan mengacu pada permasalahan yang sama dengan artikel jurnal 1. Kajian atau landasan teori. Persamaan tentang pelayanan dan fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai konsumen yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Perbedaan pada jurnal 1, kualitas adalah keseluruhan ciri dan sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau disirat. Jurnal 2, pemasaran jasa ada setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Jurnal 3, kualitas pelayanan 5 dimensi. Kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Z. Tilham dan I. Parsulhaman sering disingkat dengan dimensi. Jurnal 4, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil produk dengan harapannya. Bila kinerja produk tidak sesuai dengan harapannya setelah dikonsumsi, maka konsumen akan merasa tidak puas. Jurnal 5, pengertian pemasaran adalah suatu proses atau manajerial yang membantu individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan atau menawarkan mempertukarkan produk yang dinilai kepada pihak lain atau segala kegiatan menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Metodologi penelitian. Persamaan dalam 5 artikel tersebut menggunakan metode penelitian. Perbedaan jurnal 1 menggunakan metode variabel terikat, jurnal 2 menggunakan kuantitatif, jurnal 3 menggunakan kuantitatif dengan desain survei riset, jurnal 4 metode penelitian explanatory, jurnal 5 menggunakan penelitian sampel. Hasil penelitian. Persamaan. Hasil penelitian dari kelima artikel jurnal di atas menunjukkan bahwa pelayanan terhadap pasien di puskesmas maupun di RS belum sepenuhnya dikatakan baik. Perbedaan. Jurnal 1, responden memberikan tanggapan yang negatif terhadap pernyataan yang penulis ajukan berkaitan dengan kepuasan pasien. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang dimiliki oleh puskesmas membantu desa pasien utama. Jurnal 2, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan kepuasan secara positif mempengaruhi kepercayaan. Al-Rubai menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan mampu meningkatkan kepuasan pasien dan kepercayaan pasien di Provifiber pelayanan kesehatan. Jurnal 3, jumlah responden yang mengatakan kualitas baik sebanyak 320, sedangkan jumlah responden yang mengatakan kualitas buruk sebanyak 21. Hasil analisis. Jurnal 4 dikatakan bahwa variabel wujud fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Jurnal 5, pengujian secara statistik membuktikan bahwa tangible mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien. Artinya bahwa pengaruh tangible terhadap kepuasan pasien di puskesmas pasien Pamekasan. Hasil ini memperkuat dari penelitian Utami yang mengatakan bahwa tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Penelitian sebelumnya yaitu Batiar juga mengatakan bahwa tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan.
Persamaan. Kesimpulan kelima artikel di atas sama-sama menunjukkan betapa berpengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. Perbedaan yang terdapat di dalam kelima artikel jurnal adalah terletak di laporan hasil penelitian, karena kelima artikel tersebut dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan metode penelitian yang berbeda pula. Saran. Persamaan. Saran yang diberikan oleh peneliti dalam kelima jurnal ini tidak lain mengarah ke tempat yang diteliti, supaya kedepannya bisa meningkatkan kinerja yang baik. Perbedaan dari saran yang telah dilakukan oleh penelitian 5 artikel jurnal tersebut tentunya mempunyai maksud yang berbeda tempat penelitiannya. Daftar pustaka. Persamaan dari 5 judul artikel jurnal tersebut memiliki sumber referensi yang sama, yaitu dari buku dan jurnal yang sudah dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Perbedaan. Setiap referensinya pasti berbeda, terutama sumber atau judul yang digunakan sebagai referensi. Saran. Persamaan. Saran yang diberikan oleh peneliti dalam kelima jurnal ini tidak lain mengarah ke tempat yang diteliti, supaya kedepannya bisa meningkatkan kinerja yang baik. Perbedaan dari saran yang telah dilakukan oleh penelitian, 5 artikel jurnal tersebut tentunya mempunyai maksud yang berbeda tempat penelitiannya. Kesimpulan. Persamaan. Kesimpulan kelima artikel di atas sama-sama menunjukkan betapa berpengaruhnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. Perbedaan yang terdapat dalam kelima artikel jurnal di atas adalah terletak di laporan hasil penelitian, karena kelima artikel tersebut dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan metode penelitian yang beda pula. Sekian dari saya, terima kasih.